Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Wahyu Gilaningsih dari kelas 12 IPS 2 yang akan menjelaskan tentang dampak iptek bagi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi saya tidak akan membahas semua, saya hanya akan mungkin mengambil dampak negatifnya aja, dampak positifnya aja, atau dua-duanya, tapi tidak semua. Dan saya akan memaparkan hanya 1-2 dampak saja. Baik, kita mulai. Nomor 1, kita akan bahas tentang dampak iptek bagi ideologi. Yang saya ambil adalah dampak negatifnya. Yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime atau biasanya kejahatan di media massa seperti membuli di media massa, khususnya Instagram, terus Twitter, IG, WhatsApp atau dan lain-lainnya. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Itu tuh termasuk sifat yang berlebihan seperti makan makanan yang mewah, maksudnya yang terlalu banyak, terus membeli baju yang sesuai tidak dengan kebutuhan kita, itu kan sama aja menghambur-hamburkan uang kan ya. Terus hilangnya budaya tradisional. Nah, kita tuh sama aja menghilangkan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu itu tadi, ada tarian-tariannya, terus adat istiadat, terus itu baju istiadat begitu. Kedua adalah dampak iptek bagi politik. Yang saya akan bahas hanya dampak negatifnya saja. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat dengan baik. Maksudnya itu pemerintah maupun politik itu akan menerima pendapat atau masukan dari rakyat gitu. Ketiga akan saya bahas adalah dampak perkembangan iptek di ekonomi dua-duanya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Saya akan membahas dampak positifnya dahulu. Dampak positif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi yaitu 1. Kebutuhan masyarakat terpenuhi karena banyaknya kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan iptek tersebut. Jadi kayak mempercepat gitu loh. Jadi kan kebanyakan teknologi gitu kan banyak berkembang. Terus tenaga manusia juga sekarang kebanyakan udah diganti dengan tenaga mesin, jadinya lebih efisiensi dan mempersingkat waktu. Terus yang dampak negatifnya adalah jumlah pengangguran semakin bertambah karena adanya perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi ke tenaga mesin. Yaitu tadi dampak negatifnya tuh banyak sekali pengangguran, soalnya itu tadi mesin tuh sekarang udah banyak di mana-mana. Terus tenaga manusia juga udah berkurang menjadi pengangguran tadi ya, seperti itu. Keempat adalah dampak iptek bagi sosial budaya. Yang saya bahas adalah perubahan positif, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Nah, itu tadi dari kemajuan iptek tersebut banyak budaya-budaya maupun sikap-sikap yang kita ambil dari budaya luar tadi yang menyebabkan kayak tata atau norma tuh berkurang atau luntur gitu. Terus yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu tadi tenaga manusia udah diganti dengan tenaga mesin. Terus kualitas hidup meningkat. Nah, kualitas hidup meningkat tuh karena terjadi
kemerataan atau kesejahteraan karena adanya teknologi tersebut. Jadinya udah kayak lebih merata gitu loh, terus lebih terjangkau. Sedangkan dampak negatifnya yaitu lunturnya budaya asli. Nah itu tadi, karena kita sendiri pun juga mengalami dari budaya luar seperti K-pop. K-pop kan itu termasuk budaya luar dan sudah masuk di Indonesia dan mungkin sudah menjadi kecanduan bagi bangsa Indonesia, yaitu seperti dampak lainnya itu akan lebih sifat konsumtif itu tadi, nilai konsumtif yang akan mengikuti apapun idolanya. Jadi kayak beli apa itu yang kayak album atau apapun itu, terus perubahan gaya hidup. Nah itu kita bisa menyontoh dari itu, perubahan gaya hidup kan juga dari itu. Contohnya memakai bikini ataupun memakai celana yang kekurangan bahan dan lain-lainnya. Terus terjadi eksploitasi SDA. Nah dari perkembangan iptek itu kan akan mempengaruhi juga sumber daya alamnya, yaitu akan semakin cepat habis gitu loh. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga atau mereboisasi supaya di generasi mendatang tidak kekurangan sumber daya alam. Nah begitu penjelasan singkat saya. Semoga dapat membantu teman-teman atau ibu guru mengerti yang saya ucapkan dengan kata yang berbelit-belit ini. Dengan begitu, semoga dapat mengerti. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau kalimat menyinggung atas kalimat saya. Terus saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.